Aktivitas membaca Al-Quran bagi individu autisme verbal dapat menjadi aktivitas terapi untuk stimulasi sensorik, komunikasi, dan kognitif. Kali ini TML akan membagikan beberapa tips melatih membaca Al-Quran untuk autisme. Tips yang pertama, tunjukkan cinta pada anak. Seseorang yang ingin mengajarkan Al-Quran kepada seorang anak harus menunjukkan kasih sayang kepada anaknya. Dalam kelas Al-Quran untuk anak-anak, orang tua harus membuat anak menyukai Al-Quran. Ketika datang untuk mengajarkan seorang anak autis Al-Quran, cinta harus lebih besar. Orang tua harus menemukan cara untuk membuat anak mencintai Al-Quran yang akan diajarkan. Orang tua harus membiarkan anak tahu itu terlepas dari mereka, bahwasannya anak autisme dapat membaca dan mempelajari Al-Quran seperti orang tua harus menemukan cara untuk membuat anak mencintai Al-Quran yang akan diajarkan. Orang tua harus membiarkan anak tahu itu terlepas dari situasi mereka, bahwasanya anak autisme dapat membaca dan mempelajari Al-Quran seperti layaknya anak lain. Tips yang kedua, meningkatkan kemampuan komunikasi anak. Autisme dapat mempengaruhi komunikasi atau perilaku anak dengan berbagai cara. Beberapa cara autisme mempengaruhi komunikasi dan perilaku seorang anak adalah sebagai berikut. Dengan menghindari kontak mata selama percakapan atau situasi lain, menunjukkan kurangnya empati untuk orang lain, mengambil bagian dalam gerakan atau perilakunya yang berulang, terlibat dalam perilaku yang menyakiti diri atau merusak diri yang juga dapat berulang-ulang, tidak menafsirkan petunjuk sosial dengan benar, menampilkan kurangnya minat dan bersosialisasi dengan orang lain. Orang tua dapat membantu meningkatkan keterampilan komunikasi anak autis melalui papan komunikasi. Papan komunikasi memungkinkan anak-anak nonverbal untuk mengekspresikan diri dengan menunjuk atau gestur pada gambar, foto, ilustrasi, atau simbol, menggunakan sistem pertukaran gambar, atau menggunakan gambar untuk mewakili pikiran dan permintaan. Pembuatan rekaman suara, perangkat dapat sangat membantu. Peralatan yang menghasilkan suara untuk pengguna baik melalui kunci alfabet atau simbol visual. Tips yang ketiga, mengajarkan anak bahasa Arab dasar. Proses mengajar anak autis bagaimana membaca Al-Quran dengan indah dimulai dengan mengajarkan anak bahasa Arab dasar dan membuat bacaan Arab menjadi sangat terdengar. Orang tua harus berbicara sehingga anak akan mendengar apa yang dikatakan, karena anak mungkin tidak akan memberitahu jika dia tidak mendengarkan apa yang dikatakan. Tips yang keempat, mengajarkan anak dengan suara rendah. Islam mendorong kita untuk berbicara dengan diri sendiri dan berdoa dengan suara yang normal. Meningkatkan suara saat berbicara bertentangan dengan cara yang tepat dan menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang yang Anda bicarakan. Anak-anak autis menjadi lebih marah dan bingung jika suara yang berbicara terlalu keras. Selama resitasi, reciter dapat mengatur suaranya sedemikian rupa sehingga anak tidak merasa terancam oleh suara orang tersebut. Tips yang kelima, menggunakan tanda. Seorang guru atau orang tua dapat menggunakan tanda-tanda untuk anak autis. Untuk memahami kata-kata dan tanda-tanda, guru atau orang tua harus mengajarkan anak bagaimana untuk memperhatikan mereka dan belajar bahwa kata dan tanda memiliki makna. Juga, seorang guru atau orang tua harus mendorong anak untuk membuat suara karena membaca Al-Quran membutuhkan pembuatan suara. Tips yang keenam, membatasi kontak fisik. Sementara kontak fisik selama mengajar baik untuk anak-anak, lebih baik membatasi ketika mengajar anak autis, karena mereka tidak dapat menafsirkan bahasa tubuh dan sentuhan dengan benar. Oleh karena itu, membatasi kontak fisik saat mengajar anak autis adalah pilihan terbaik. Tips yang ketujuh, mengajarkan anak sesering mungkin. Orang tua yang ingin mengajarkan Al-Quran kepada anak autis harus bersabar dan bersedia mengorbankan waktunya. Jika dibutuhkan 1 jam untuk mengajarkan Al-Quran kepada seorang anak, maka dibutuhkan lebih banyak waktu untuk mengajari Al-Quran kepada anak autis. Guru atau orang tua harus mengutip setiap ayat yang ingin diajarkan sesering mungkin. Ini adalah salah satu cara anak dapat mengerti apa yang diajarkan oleh guru. Dan tips yang terakhir, menggunakan satu metodologi pengajaran.
Guru atau orang tua harus merancang rencana yang baik untuk anak autis. Setelah merancang rencana, orang tua atau guru harus mematuhi dan melaksanakan rencana tersebut. Perubahan rencana sering dapat menghambat proses belajar anak.